Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 39 sampai dengan Ibrani 12 ayat 3. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 11 ayat 39 sampai dengan Ibrani 12 ayat 3. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berlari demi sesuatu yang berarti, ditulis oleh Monica Laros. Kisah inspiratif. Rasanya tidak mungkin untuk tidak menangis saat membaca status teman saya, Ira. Status itu dibagikannya pada tahun 2022. Hanya beberapa hari setelah ia terpaksa meninggalkan rumahnya di Kyiv, ibu kota Ukraina yang sedang terkepung. Dalam postingan itu, ia menampilkan foto lama dirinya mengangkat bendera Ukraina, setelah berhasil menyelesaikan perlombaan lari. Ira menulis, kita semua berlari dengan sebaik-baiknya dalam suatu maraton yang disebut kehidupan. Dalam saat-saat seperti ini,
marilah kita melakukannya dengan lebih baik lagi. Melakukannya dengan sesuatu yang takkan pernah padam dalam hati kita. Pada hari-hari berikutnya, saya menyaksikan Ira melanjutkan perlombaan hidupnya dengan berbagai cara, sembari terus membagikan kabar dan pokok doa tentang orang-orang sebangsanya yang masih menderita. Perkataan Ira memberikan kedalaman baru bagi kita dalam memandang seruan di Ibrani 12, yang mendorong orang percaya untuk berlomba dengan tekun. Seruan itu disampaikan persis setelah kisah-kisah mengharukan dari para pahlawan iman dalam pasal 11. Merekalah para saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, Ibrani 12 ayat 1, yang telah hidup dengan iman yang berani dan gigih. Sekalipun nyawa mereka menjadi taruhannya, meski hanya melihat dan menyambut janji Allah dari jauh, mereka telah hidup demi sesuatu yang abadi, sesuatu yang takkan pernah mati. Semua orang percaya dipanggil untuk hidup dengan cara yang sama, karena shalom, damai sejahtera dan kemajuan kerajaan Allah layak untuk kita kejar dengan segenap tenaga. Kristus akan menopang kita dengan teladan dan kuasanya. Ibrani 12 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dari siapa Anda pernah melihat keteguhan iman yang patut dicontoh? Bagaimana teladan Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Apa peranan banyak saksi, bagaikan awan, dalam Ibrani 12 ayat 1? Kita mungkin berpikir bahwa saksi-saksi itu menjadi teladan kesetiaan agar kita juga setia berlari dalam perlombaan yang Allah ingin untuk kita tempuh. Namun, setelah menceritakan kisah mereka dan menghubungkan kehadiran mereka dengan perlombaan yang dijalani orang-orang Yahudi yang telah percaya, dan kemudian kita juga lihat pasal 11, kita didorong untuk berlomba dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dan mengingat selalu akan Dia ketika kita lelah dan lemah dalam perlombaan yang kita hadapi. Semangat kita tidaklah berasal dari mereka yang telah mendahului kita dan memberi teladan iman. Kita tidak memandang kepada mereka yang juga tidak sempurna untuk memperoleh keberanian dan kekuatan. Kita mendapatkan kekuatan kita dalam Kristus semata. Saksi adalah seseorang yang telah melihat atau mendengar atau mengalami sesuatu. Saksi-saksi tersebut telah melihat kesetiaan Allah dan memberi kesaksian akan perlunya kita selalu memandang kepada Yesus. Mereka hadir untuk mengarahkan kita kepadanya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.